Podcast bareng Bapak Owner, Sate Pangeran. Selamat siang Pak Ronald dan Pak Reno. Siang. Apa kabarnya Pak? Baik. Pada sehat ya. Oke Bapak, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ronald dan Pak Reno telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit wawancara, mungkin yang tanya-tanya seputar Sate Pangeran ini, boleh? Boleh. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan nih kepada Pak Ronald dan Pak Reno, boleh diceritain nggak Pak latar belakangnya atau awal mulanya Sate Pangeran ini berdiri itu kayak gimana? Dari Pak Ronald sendiri gimana? Kalau latar belakangnya itu emang kita itu lagi sedih-sedihnya, sedih banget. Karena kita menjalani banyak beberapa proyek, proyek itu rata-rata gagal semua. Gitu. Ya kontraktor, konstruksi segala macam. Nah kebetulan kita itu bertemu di suatu tempat minum kopi dan membicarakan satu dengan yang lain telah musuh kita. Emang sakit banget. Nah setelah itu kita dapat satu ide, ya itu yang Pak Reno bikin sate. Ayo kita bikin rumah makan, kita buat rumah makan. Nah, dan itu kita tertarik dengan hal itu. Nah dan itu kita bangun, waduh sakit banget. Ternyata membuat restoran itu udah gampang, susah banget. Yang namanya kita tidur di lantai, ketemu sama kalajengking, ya, terus kita membangun dari nol seperti ini. Pokoknya, wah, kita banyak kerja keras lah. Tapi ya, kalau kita jalanin, kita berdoa sama Tuhan, ya hasilnya seperti ini. Begitu ya Pak Reno juga, Pak Reno. Setuju. Memang benar. Tidak gampang, yang pertama memang tidak gampang mendirikan satu tempat usaha, khususnya seperti usaha kuliner seperti ini ya, pada perjuangan. Namun pada akhirnya pelan-pelan kita bisa bersama, berdiskusi bersama, memecahkan masalah bersama-sama, ambil solusi peran-peran masing-masing. Ya akhirnya bisa jadi juga berdiri usaha kuliner ini. Terus Pak, nih saya pengen tahu ya, kenapa sih dinamain Sate Pangeran? Kan bisa sate putri, misalkan sate apa lagi, misalkan ada ya sate marangi gitu. Kenapa Bapak memilih nama Sate Pangeran? Nah itu ada story-nya. Apa tuh? Ini story-nya ini zaman dulu itu nenek moyang kita itu adalah seorang raja. Kenapa sih seorang raja bisa menciptakan satu negara, satu daerah, satu tempat? Terus saya bertanya sama diri saya, kenapa saya tidak bisa menciptakan suatu tempat? Nah, jadi kalau saya ambil dari rumusnya, dari raja, habis raja pangeran. Nah, timbullah pangeran itu. Gitu. Jadi filosofinya dari situ. Ya, filosofinya dari situ terjadilah Sate Pangeran. Bukan begitu ya Pak Reno ya? Ya benar sekali. Namun kalau konsep kita di sini saya tambahkan lagi bahwa kami sebetulnya ingin melayani tamu-tamu ini Seperti raja. seperti pangeran. Itu sih konsep kami. Karena memang pada dasarnya pembeli itu adalah raja ya Pak ya, gitu ya. Begitu. Betul sekali. Oke, terus mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan terbesar apa yang Bapak alami ketika membuka usaha ini? Dari Pak Reno dulu. Tantangan yang terberat ya, tantangan yang terberat memang awalnya kita harus keluar dari budget kita yang tadinya kita akumulasikan paling sekitar sekian, ternyata banyak sekali karena kita butuh renovasi. Kemudian juga kita mempersiapkan
juga mana alat-alat yang paling terbaik, karena kita memang juga punya konsep juga ingin semua bahan-bahan dari sini semua berkualitas dan nomor satu. Kita akan berusaha untuk seperti itu. Kalau dari Pak Ronald sendiri, Kalau saya tantangan besarnya yang ini saya bicarakan yang sudah berjalan ya. Saya menghadapi tamu itu, apalagi tamu zaman sekarang. Saya rasa banyak restoran yang sudah banyak mengalami. Itu ada tamu yang nggak bayar, terus dia ngadu-ngadu dia anak jenderal, anak ini. Jadi kita menghadapi itu sangat susah. Dan ada juga yang sering terjadi di restoran kita itu. Ada orang yang usil gitu, dia masukin lawak, dia masukin rambut, sehingga mereka minta komplain, minta segala sesuatu akan nah di situ yang kita harus bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Karena ini banyak terjadi di restoran-restoran di Indonesia ini ya. Tapi ya saya mohonlah kepada orang-orang seperti itu, janganlah, kita kan generasi muda yang ingin membuka satu usaha baru buatan Indonesia loh. Supaya itu bisa mendukung anak-anak Indonesia membuka usaha yang baru. Tapi kalau memang banyak tantangan-tantangan seperti itu, orang pada takut nantinya. Apalagi generasi muda ini yang kita ini ingin menciptakan sesuatu untuk bangsa Indonesia. tapi dengar ya Pak, saya pernah dengar katanya Pak Ronald itu pernah bekerja di luar negeri, betul? Betul. Nah, di sana sebagai apa Pak? Saya di sana sebagai supervisor ya. Saya membawahi berapa puluh orang karyawan ya, dan gaji saya ya cukup lumayan ya. Tapi yang saya hadapi selama saya di Amerika bekerja 25 tahun, yang saya hadapi, saya tidak membangun bangsa saya sendiri, karena perusahaan yang saya bangun dari 7 kapal pesiar yang saya pertama kali bekerja di tempat itu, sekarang sudah bisa menjadi 500 kapal pesiar. Loh, saya berpikir, kok saya di dalam itu bisa menciptakan 500 kapal pesiar, kok saya nggak bisa. Nah itu yang membuat saya termotivasi. Saya harus balik. Jadi kesan Bapak ninggalin pekerjaan Bapak yang di sana, Iya. bangun sampai pangeran di negeri Di negeri sendiri. Nah, Pak Ronald juga nih Pak, katanya saya dengar Bapak itu katanya pernah bekerja di salah satu instansi perbankan, betul? Apakah Bapak masih bekerja di sana? Saya sudah pensiun. Kenapa kayak Pak Ronald? Ya kembali lagi, saya memang sebelumnya pernah membantu salah satu pemilik restoran, membantu tentang manajerial usahanya, usaha kuliner di bidang sate. Dan saya tertarik, saya terjun di dalamnya. Kemudian saya tentunya punya keinginan dong, ingin juga memiliki seperti itu, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa dikasih ilmu, dikasih sesuatu yang baik, dan saya ingin coba kembangkan. Jadi itu sih kalau jadi alasan saya kenapa saya keluar dari perusahaan saya. Jadi Bapak ini keren ya, rela ninggalin yang memang sudah dari lama mungkin ya Bapak ya, kerja di sana sudah berpuluh-puluh tahun demi menciptakan atau demi membangun dari nol, betul kan? Seperti itu. Iya, setuju. Kalau boleh tahu Pak, menu apa yang di sini yang menjadi best seller? Misalkan pakai saya pengen tahu. I think it's all the menu is the best. Dan for me yang paling enak bagi saya sop kambingnya ya. Ya. Enak banget, dia ada juicy-nya, terus dagingnya tuh lembut banget. Iya. Tahu. Jadi begitu, ya saya mengingat tulang kambing itu tidak ada rasa kambing gitu. Jadi nggak bau amis. Enggak bawa kambing, enggak bawa kambing. Berarti rekomen ya Pak, yang buat yang nggak suka kambing tiba-tiba merasa nyobain sop di sate pangeran ini, mungkin dia bisa jadi langsung suka. Ya, ada. Ada satu dua orang pernah yang tadinya kan beberapa saudara pernah ada datang ke sini berobat, ternyata selama ini dia tidak mau, tapi setelah dia mencoba
aromanya begini, ya salah mengira dia dulu kalau pasti akan amis, pasti akan ada aroma yang sifatnya berbau kambing. Karena mungkin kebanyakan kambing yang kebanyakan orang nggak suka tuh karena baunya ya Pak ya. Iya. Tapi semua orang bisa menemukan sop yang berbeda di Sate Pangeran ini. Kambingnya itu nggak bau kambing, Iya. bau amis. Nanti best sellernya atau menu favoritnya di sini itu yang paling sering Banyak yang memesan. Iya, dan terutama juga kepada ini ya, orang tua ya. Ini penting sekali, sop kambing. Iya, saya ada beberapa tamu datang, dia datang ke sini itu makan sop kambing. Dia bilang, oh enak ya pulang saya dari sini. Demikian bisa kayak anak muda lagi ya. Emang bener gitu. Iya, jadi sop itu penting bagi orang tua ya. Ya memang kita memakai beberapa rempah-rempah yang Iya. benar-benar keluar hasil dari yang ditanam di Indonesia gitu loh, yang banyak. mempertahankan ya Iya. kualitasnya. Terus Pak, kenapa ini jualan atau ini tuh sekedar offline aja atau ada online ya? Maksud saya bisa order di online? Iya, kita ada GoFood ya, ada Shopee Food ya. Rencana kita mencari medsos yang berhubungan dengan produk kita, bagaimana bisa delivery online. Ya. Saya mau tanya nih ke Pak Reno. Iya boleh. Bapak, seberapa penting sosial media untuk mempromosikan suatu makanan? Oke. Menurut saya sangat penting sekali ya, apalagi di zaman sekarang ini online di mana-mana ya. Dan memang kebutuhan fasilitas dari sisi online itu sangat menunjang kemajuan usaha yang kita jalani. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama yang baik tentunya dari sisi promosinya, dari sisi karakter promosi yang dibentuk di dalam online tersebut, supaya bagaimana orang yang melihat melihat di dalamnya bisa tertarik. Dan tentunya kita juga harus menjaga apa yang kita promosikan harus sesuai dengan apa yang kita sajikan kepada tamu yang apabila datang langsung ke tempat ini maupun dia order melalui online. Kalau dari Pak Ronaldo, Kalau menurut saya ya medsos itu sangat penting. Ya, tapi bagi saya sebenarnya yang terpenting itu cita rasanya gitu. Nah, karena di sini kita ingin customer itu datang ke tempat kita dan merasakan aslinya kualitas produk kita. Karena bagi saya sih kalau delivery online itu ya kita kan pakai packaging yang kita antar itu kan membutuhkan waktu, sehingga kualitas food tadi mengganggu gitu. Tapi yang itu bagus bagi saya sebagai produsen. Efeknya kalau dari sisi saya sih itu baik, tapi yang lebih baik ayo dong main ke Sate Pangeran ya kan, biar ngerasain enak loh Sate Pangerannya gitu. Benar-benar panas, benar-benar juicy ya gitu ya. terus Pak, di sini lumayan udah banyak ya karyawannya. Ada 10 ya. Ada 10 karyawan ya, sebenarnya ada 13 ya, namun kita juga memang bekerja sama dengan beberapa mahasiswa di dekat-dekat sini yang saling membantu, karena kan mereka juga perlu adanya hal-hal yang seperti ini ya, menjadikan ilmu buat mereka. Juga dari sisi kami juga tentunya terbantukan oleh mereka ya, dan harapan kami juga bekerja sama kami dengan seluruh karyawan bisa berlanjut terus, karena tentunya
mengadakan meeting, ya, bagaimana improvement, ya, Kayak ada skill iya, ya, evaluasinya bagaimana, dan kita bikin track rankingnya, ya, bagaimana kita menanyakan kepada tim kita, karena sebenarnya tim kita ini banyak kok anak-anak bangsa yang punya ide yang cemerlang, ya. Iya, saya nggak nyangka bisa seperti ini gara-gara mereka. Gitu ya Pak Renal ya? Kalau dari Bapak sendiri? Ya, kalau dari saya untuk hubungan baik kerjasama dengan seluruh karyawan itu memang diawali dari wawancara kami tentunya ya. Kami mewawancari beberapa karyawan-karyawan itu dengan komunikasi yang baik dan sederhana agar bisa dipahami. Kemudian juga tujuan kami sampaikan dan tujuan karyawan tersebut kita sampaikan. Kita satu lakukan juga dengan satu tujuan yang sama, dan kami membebaskan semua karyawan untuk berkreasi yang pernah selalu Bapak Ronald ingatkan kepada seluruh karyawan. Kami bebaskan dengan secara tertib namun disiplin. Semua karyawan tuh memiliki kreasi-kreasi mereka yang tersendiri untuk bisa ditampilkan di tempat rumah makan ini. Ya, di kreasi-kreasi tersebut tujuannya adalah ya untuk diri dia sendiri maupun untuk tempat dia bekerja. Ya, karena itu kan bagian dari ilmu dia. Akhirnya dia dapatkan ada beberapa menu kita yang kita harus akui. Kita masukkan ke dalam daftar menu itu hasil kreasi karyawan itu sendiri. Seperti itu. Artinya apa? Dia senang, dia bangga. Kreasi dia itu ternyata dihargai, diapresiasi. Gitu. Dan itulah yang kami mau. Gitu. Karena memang tujuan kita adalah menciptakan manusia-manusia yang handal dan bisa menjadi kita tempat untuk menciptakan manusia-manusia yang punya keahlian khusus yang nanti harganya tentunya mahal. Kalau misalnya dia harus ke tempat yang lain, itu sih tujuan sederhana kami. Nah, sekarang saya kan sebagai anak muda ya Pak ya. Ya. Saya tuh pengen tahu motivasi dari Pak Ronald dan Pak Reno sebagai anak muda yang memang ingin memulai membuka usaha baru terutama di bidang kuliner. Apalagi di zaman sekarang masih banyak persaingan ketat ya. Motivasinya untuk anak muda nih seperti saya kampanye ingin membuka usaha seperti Bapak Ronald dan Pak Reno di bidang kuliner. Apa motivasi Bapak yang bisa Bapak berikan atau bisa kasih tips untuk anak muda seperti saya? Dari Pak Ronald dulu. Kalau saya, motivasi saya sih jangan diam dan jangan takut take action. Karena banyak orang di Indonesia di luar negeri di sana mereka diam, gitu. Tapi mereka punya bakat. Nah, ini yang membuat motivasi saya membuka restoran ini. Saya tidak mau diam, walaupun saya beberapa kali gagal, mungkin saya ada peluang saya buka restoran yang gagal. Jangan pernah patah semangat. Do it. Tapi percaya, jalan itu akan terang. Kalau dari Pak Reno? Ya kalau dua motivasi saya teman-teman untuk kita semua juga ya ada dua. Duit yang seperti yang dibilang Pak Ronald, lakukan, dan duit. Ya kan? Ada dua duit. Ya, karena memang itu tujuan kita, ya kan? Memang kita mencari duit yang halal, mempergunakannya dengan baik dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang berkreasi sebaik mungkin. Manfaatkan masa depan kalian. Masa muda kalian itu penuh tantangan. Kalau hanya berdiam diri di masa muda, masih kalah dibandingkan orang-orang yang sudah pergi ke luar negeri, belajar di luar negeri, kuliahnya di tinggi-tinggi segala macam. Tapi kita mau mendorong semua teman-teman yang mungkin yang ada keterbatasan, kita bisa sebagai fasilitas untuk mereka bisa mengembangkan dirinya, ya, karena bisnis kulinernya nggak akan, kalau menurut saya tidak akan
ke sini. Begitu tamat kuliah jangan kerja, ciptakan satu produk begitu. Itu yang terpenting biar bangsa Indonesia ini maju. Action. By the way Pak, nih saya mau tanya, kira-kira fasilitas apa saja yang Bapak siapkan atau sediakan di Restoran Sate Pangeran ini? So far saat ini kita ada Wifi, ada wifi, Wi-Fi. ya, ada wifi, ada karaoke ya. Iya gratis. Terus kita ada ada kamera anak-anak. ada permainan anak-anak ke mesin capit ya. Nah, kita kasihkan free ya, buat 5 koin bagi pelanggan yang baru masuk. 5 koin. Iya 5 koin. Ada yang bawa anak-anak ya. Yang mau anak-anak. Terus kita ada Ludo ya, Ya. ada Ludo, ada PlayStation, ya. ada ya, terus apa lagi ya? Ada satu. Ada karaoke ya. Baby ya. Saat ini sih itu aja ya. Dan tentunya kita juga memfasilitasi apabila ingin melakukan acara halal bihalal. Iya, ini udah ada sekitar 4 halal bihalal. Ya. Sama ini ulang tahun juga. Udah ada ulang tahun sudah 2 kali. Ya, ulang tahun sudah 2 kali. Misalkan nih saya mau bawa teman-teman saya ke reuni di sini bisa? Boleh. Kenapa tidak? Ya, kita juga menyediakan salah satunya fasilitas musola juga ya. Soalnya nih Pak, soalnya beberapa rumah makan atau kedai jarang sih ada musola. Ya. Jadi orang-orang pasti nyarinya yang memang ada musola fasilitas musola itu. Betul, betul. Ya, kami menyediakan itu kok. Musola itu juga fasilitas lainnya ya. Untuk wudhu juga kita ada. Keren ya, untuk makan di sini worth it tapi bisa dapat semuanya. Ya, parkiran kami juga cukup memadai ya, bisa sampai 5 sampai 6 kendaraan, dan kalau memang ada untuk acara kumpul dan perlu parkiran lain kita sudah Ya, kita ada additional parkir yang di depan ya. Ya. Mungkin bisa 40 mobil lah. Wow. Oke nih Pak, aduh makasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Sudah mau saya tanya-tanya, sudah mau saya wawancara. Jadi saya sangat termotivasi ya. oleh Bapak Ronald dan Pak Reno. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya di kehidupan saya nanti ke depannya. Tadi ya Amin. benar apa kata Bapak, jangan cuma punya impian, tapi harus dilaksanakan. Ya, Dulu dijalankan. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, buat kalian yang mau cari rumah makan atau kedai yang harganya worth it tapi bisa semua fasilitas ada di sini, bisa kalian temui, mulai dari karaoke, terus mesin capit dan game-game lainnya. Kalian boleh datang ke kedai Sate Pangeran yang ada di bawah ini.